Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik anak-anak, materi yang selanjutnya pada bab 1 perkembangan Islam di Indonesia, yakni kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Islam di Indonesia dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia terdiri atas 6 bahasan. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang terakhir tasawuf. Yang pertama yakni tentang perdagangan. Perdagangan merupakan media dakwah pertama kali yang dilakukan oleh penyebar agama Islam di Indonesia, yang dimulai pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Tujuan pedagang datang ke Indonesia yakni antara lain untuk mencari keuntungan duniawi dengan berdagang, juga mereka mencari keuntungan rohani dengan cara menyiarkan atau menyebarkan agama Islam. Yang kedua, pernikahan. Para pedagang muslim yang tertarik dengan penduduk wanita setempat yang berada di Indonesia dan ingin menikah dengan syarat wanita tersebut memeluk agama Islam terlebih dahulu, dan penduduk lokal tidak merasa keberatan dengan persyaratan tersebut. Hal tersebut menjadikan pemeluk agama Islam semakin banyak dan sebagai pengukuh generasi-generasi Islam di Indonesia. Jadi ketika pedagang muslim dari luar ketika berada di Indonesia ingin menikahi wanita yang ada di Indonesia, maka sebagai syaratnya wanita tersebut harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Yang ketiga yakni politik. Semakin banyak penduduk asli yang memeluk Islam membentuk sebuah masyarakat muslim. Dari terbentuknya masyarakat muslim, maka mereka mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-cita yang dinamakan Kesultanan Islam. Contohnya, Sultan Demak yang berada di Pulau Jawa merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung penyebaran agama Islam. Selanjutnya, pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling efektif dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para da'i dan mubalik menyebarkan Islam melalui lembaga pendidikan agama Islam yang disebut dengan pesantren. Pesantren menjadi pusat pendidikan yang dilakukan oleh para ulama kepada masyarakat atau santri-santrinya. Pesantren memberikan pengajaran keilmuan Islam yang sangat kental, sehingga setelah menguasainya, para santri kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuat pesantren yang sama. Sebagai contoh, Datuk Ri Bandang yang mengislamkan kerajaan Gorontalo dan Kalimantan Timur adalah lulusan dari pesantren Sunan Giri. Santri-santri Sunan Giri menyebarkan ke beberapa pulau seperti di Pulau Bawean, Pulau Kangean, Madura, Haruko, Ternate hingga ke Nusantara. Sampai sekarang pesantren terbukti efektif dalam memerankan kendali penyebaran Islam di seluruh Indonesia. Yang kelima yakni kesenian. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar nama mereka telah melegenda seperti Wali Songo. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya paling mempengaruhi masyarakat, seperti menggunakan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Misalnya, Sunan Kalijaga mengembangkan kesenian wayang. Ia mengembangkan wayang kulit, kemudian memasukkan ajaran Islam ke dalam lakon yang sudah dikenal masyarakat. Kemudian ada Sunan Muria yang mengembangkan gamelan. Selanjutnya ada Sunan Giri yang membuat permainan anak-anak yang disertai syair-syair atau lagu untuk mereka, seperti jalungan, jamuran, jublak-jublak suwong, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni tasawuf.
Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Bersama dengan perkembangan tasawuf, para ulama dalam menyebarkan Islam menyesuaikan pemikiran masyarakat setempat yang masih berorientasi pada agama Hindu-Buddha sehingga mudah dimengerti. Wali Songo pertama menggunakan tasawuf dengan memasukkan unsur ajaran Islam sehingga mudah diterima dan dimengerti masyarakat Jawa yang pada masa tersebut sangat mengembari dunia kebatinan dan bersifat mistik atau esoteris. Islam mudah diterima dan dianut oleh masyarakat Nusantara. Beberapa faktor diantaranya: yang pertama, syarat untuk memeluk agama Islam sangat mudah dengan mengucapkan lafaz syahadatain, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi pemeluk Islam. Kemudian, Islam mengenal pembagian kasta sebagaimana ajaran yang berkembang sebelumnya. Jadi, di Islam tidak mengenal pembagian kasta. Karena di mata Allah semua makhluknya sama, yang membedakan hanyalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah Islam dilakukan dengan damai, bukan kekerasan atau peperangan. Setiap muslim yang datang dari luar Indonesia memiliki motivasi untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Banyak raja Islam di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan dakwah kepada rakyatnya. Praktek ibadah agama Islam lebih sederhana dibandingkan dengan agama sebelumnya. Selanjutnya, fase penyebaran Islam di Indonesia. Ada masa kesultanan, kemudian masa penjajahan, dan pergerakan dan organisasi Islam. Masa kesultanan. Masa kesultanan secara garis besar, perkembangan ajaran Islam di masa kesultanan bergantung pada para petinggi dan penguasa kerajaan. Bila sang penguasa memeluk Islam wilayah kerajaan, rakyat pun akan ikut serta masuk agama tersebut dan melaksanakan ajaran. Begitu pula sebagaimana yang terjadi di kerajaan Mataram ketika dipimpin Sultan Agung. Sultan Agung memeluk Islam, maka kerajaan di bawah kekuasaan Mataram pun ikut memeluk agama Islam. Selanjutnya, masa penjajahan. Mendengar Indonesia kaya akan hasil rempah-rempah, para pedagang barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mendatangi Indonesia. Kedatangan mereka bermaksud untuk menaklukkan kerajaan Islam di Indonesia di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kehadiran para pedagang-pedagang barat tersebut atau para penjajah tersebut juga mengganggu penyebaran ajaran Islam antara penyebaran agama Islam dengan para penguasa dan masyarakat lokal. Pergerakan dan organisasi Islam. Hadirnya para pedagang barat di tengah kaum muslimin di Indonesia membuat mereka bangkit untuk melakukan perlawanan. Bukan dengan perlawanan fisik semata, melainkan dengan mendirikan organisasi bernafaskan Islam. Organisasi-organisasi Islam yang terbentuk berdasarkan ideologi Islam, sehingga hanya orang Indonesia yang beragama Islam yang dapat masuk dalam organisasi tersebut. Di masa itu, organisasi Islam berfungsi untuk menyebarkan Islam serta membantu rakyat Indonesia untuk bebas dari segala ancaman para penjajah. Baik anak-anak, sampai di sini materi pada bab 1. Saya harap anak-anak bisa mencatat dan meresum materi yang saya sampaikan tadi, kemudian difotokan, dikirim ke WhatsApp saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.